Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani dengan akhiran NPM 008 dari kelas 2D. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Teman-teman coba bayangin sebentar deh, gimana rasanya hidup di masa penjajahan ketika seseorang dinilai bukan dari kemampuannya, tetapi malah dinilai dari ras dan status sosialnya. Nah, gambaran itu yang diangkat dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya. Novel ini terbit pada tahun 1980 dan ini merupakan bagian pertama dari rangkaian tetralogi Buruk. Nah, dalam karya ini, Pramoedya tidak hanya menghadirkan sebuah cerita, tetapi juga menggambarkan bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, melalui tokoh-tokohnya, kita sebagai pembaca juga diajak untuk melihat bagaimana ketidakadilan, diskriminasi, dan perbedaan status sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, yang membuat novel ini menarik adalah cara penulis menghubungkan kisah cinta, perjuangan hidup, serta kritik sosial dalam satu cerita yang kuat. Selain itu juga, novel ini memperlihatkan bagaimana kesadaran nasional mulai tumbuh dalam diri tokoh utama melalui pengalaman hidup yang ia alami. Oleh karena itu, Bumi Manusia ini tidak hanya sekedar novel sejarah, tetapi juga menjadi karya sastra yang membuka wawasan kita sebagai pembaca mengetahui tentang masa lalu bangsa Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini itu adalah seorang pemuda pribumi bernama Minke. Minke berasal dari keluarga priai Jawa dan mendapat kesempatan langka untuk bersekolah di HBS, yaitu sekolah elit milik Belanda. Nah, di sekolah tersebut, Minke dikenal sebagai siswa yang cerdas, kritis, dan memiliki kemampuan menulis yang sangat baik. Nah, namun di balik kecerdasannya ini, Minke sering merasakan perlakuan tidak adil karena dia ini hanya seorang pribumi. Nah, kan dalam masyarakat kolonial, orang Eropa ini sering dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan pribumi. Nah, situasi inilah yang perlahan membuat Minke mulai mempertanyakan sistem sosial yang ada. Suatu hari, kehidupan Minke berubah ketika ia berkunjung ke rumah seorang perempuan bernama Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro ini seorang perempuan pribumi yang menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Nah, meskipun statusnya hanya sebagai seorang nyai, Nyai Ontosoro ini bukan sosok perempuan yang lemah. Justru sebaliknya, beliau ini digambarkan sebagai perempuan yang sangat kuat, cerdas, dan mandiri. Ia bahkan mampu untuk mengelola perusahaan besar milik keluarganya dengan sangat baik. Di rumah itulah Minke bertemu dengan Annelies Malema, putri Nyai Ontosoro yang memiliki darah campuran Belanda dan pribumi. Annelies ini dikenal sebagai gadis yang lemah lembut, baik hati, dan sangat dekat dengan ibunya. Pertemuan tersebut menjadi awal hubungan yang semakin dekat antara Minke dan Annelies. Seiring berjalannya waktu, keduanya ini saling jatuh cinta. Hubungan mereka bahkan berkembang hingga akhirnya mereka menikah. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sistem hukum kolonial di Belanda itu tidak mengakui pernikahan mereka secara sah. Masalah semakin rumit ketika Herman Melema meninggal dunia. Karena Nyai Ontosoro ini kan tidak diakui ya sebagai istri sah, maka ia tidak memiliki hak secara hukum atas anak maupun harta milik suaminya. Pengadilan kolonial akhirnya memutuskan bahwa Annelies harus dibawa ke Belanda oleh keluarga ayahnya. Nah, keputusan tersebut menjadi
pukulan besar bagi Minke dan Nyai Ontosoro. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan hukum kolonial yang berpihak kepada orang Eropa. Pada akhirnya, analis ini harus meninggalkan Indonesia dan berpisah dari orang-orang yang ia cintai. Peristiwa ini menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Minke. Dari kejadian tersebut, Minke mulai menyadari bahwa ketidakadilan terhadap pribumi bukanlah masalah pribadi semata, melainkan masalah sistem yang lebih besar. Nah, kesadaran inilah yang kemudian membentuk cara pandangnya terhadap perjuangan dan masa depan bangsanya. Dalam cerita ini, ada beberapa pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membuka wawasan seseorang. Nah, melalui pendidikan, seseorang dapat berpikir lebih kritis dan memahami ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Kedua, novel ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang ras, asal-usul, maupun status sosial. Nah, dari tokoh Nyai Ontosoro ini juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi sosok yang kuat, berani, dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu juga, novel ini mengajak kita sebagai pembaca untuk memahami pentingnya kesadaran akan identitas dan harga diri sebagai bangsa. Nah, salah satu kelebihan utama dari novel Bumi Manusia ini yaitu kekuatan ceritanya. Nah, Pramoedya mampu menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa kolonial dengan sangat detail sehingga kita sebagai pembaca seolah-olah ikut merasakan suasana pada saat itu. Selain itu, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Mungkin bahasa yang digunakan terkadang cukup kompleks sehingga terasa agak berat bagi sebagian pembaca. Nah, ada juga bagian ceritanya itu terasa cukup panjang karena memuat banyak penjelasan tentang latar sosial dan sejarah. Sekian review novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.